Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Heni Pratiwi, Eskom MPD MTI, dosen mata kuliah kecerdasan buatan ataupun Artificial Intelligence. Ini adalah video kedua, part 2 atau sambungan kedua dari materi tentang representasi pengetahuan di mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem produksi ataupun production system. Nah, sistem produksi memiliki struktur seperti proses pencarian. Jadi ada beberapa komponen. Yang pertama ruang keadaan, kemudian ada memori aktif, yang ketiga adalah strategi kontrol. Oke, baik kita bahas lebih lanjut. Ruang keadaan itu adalah keadaan awal. Tujuan dan kumpulan aturan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kemudian ada yang namanya memori aktif. Jadi ada deskripsi keadaan, semesta pembicaraan yang ada dalam proses penalaran. Kemudian strategi kontrol untuk mengarahkan bagaimana proses pencarian akan berlangsung dan mengendalikan arah eksplorasi. Di sini kita bisa lihat arsitektur sistem produksi. Jadi di sini ada aturan produksi ya. Di sini pertama ada keadaan awal dulu, kemudian mengarah kepada aturan produksi. Aturan produksi nanti mengarah kepada keadaan tujuan. Aturan produksi ini dipengaruhi oleh keadaan awal seperti apa, kemudian strategi kontrol atau pengawasannya seperti apa. Nah, aktif memori ini saling berhubungan. Jadi aturan produksi juga berhubungan dengan aktif memori juga berhubungan dengan aturan produksi. Kesemuanya ini akan connected atau berhubungan atau menghasilkan sebuah keadaan atau state dan tujuan. Sistem produksi ini menyediakan pengendalian berdasar pola dari proses pemecahan problema. Ada aturan produksi, ada memori aktif, kemudian berikutnya adalah kontrol mekanisme inferensi. Kita lihat di sini, representasi pengetahuan itu bisa juga disebut dengan kaidah atau aturan produksi atau malah disebut produksi saja. Jadi aturan produksi sendiri itu adalah aturan yang berisi pola sisi kiri. Isinya itu adalah kondisi, antecedent, sama premis. Yang menentukan aturan itu mau digunakan seperti apa. Kemudian di sisi kanan, bagian tindakan, konsekuen, atau konklusi. Yang menggambarkan tindakan yang harus dilakukan jika aturan tersebut harus digunakan. Jadi kalau yang di kiri itu menentukan aturannya bagaimana, pemakaian aturan. Kalau sisi kanan, tindakannya seperti apa. Berikutnya di sini adalah kaidah atau aturan produksi. Jadi kita menggunakan if dan then. If harga stok turun di bawah 1 juta, then beli 100 saham. If suhu lebih dari 30 derajat Celcius, then hidupkan alat pendingin. Begitu seterusnya ya. Berikutnya kita ke memori aktif atau aktif memori. Dia adalah base data. Isinya tugas khusus. Isinya informasi tentang tugas khusus ya. Kemudian beberapa bagian dari base data itu sifatnya tentu permanen. Sementara yang lain hanya berisi solusi problem. Solusi masalah yang kita hadapi saat ini. Informasi yang terdapat di dalam base data bisa jadi terstruktur dengan cara tertentu. Kemudian bagaimana ketika kita ingin melakukan pengawasan ya atau pengendalian? Yang jelas ada urutan pembandingan antara suatu aturan dengan base data. Kemudian bagaimana cara kita menyelesaikan suatu konflik yang muncul kalau ada banyak aturan saling bertabrakan, saling berjalan, tapi di waktu yang sama. Kemudian proses berakhir, ya mekanisme inferensi di pengendaliannya ini akan berakhir bila nggak ada lagi kondisi aturan yang cocok dengan isi memori aktif. Nah ini contohnya di sistem produksi teka-teki 8 atau edge puzzle ya. Mungkin pernah main yang saling bergeser-geser, nanti kita akan mengurutkan 1, 2, 3, sampai 8. Seperti ini ya. Jadi keadaan awalnya masih acak atau random, kemudian tujuan akhirnya harus seperti ini. Misal ya, kalau kaidah produksi. Kalau keadaan tujuan dalam memori aktif, maka diam saja. Blank itu yang kosong ya, yang kosong di tengah ini, atau yang kosong ini. Ini blank namanya.
Blank tidak berada di tepi atas, maka gerakan blank ke atas. Blank tidak berada di tepi bawah, maka gerakan blank ke bawah. Blank tidak berada di tepi kanan, maka gerakan blank ke kanan. Blank tidak berada di tepi kiri, maka gerakan blank ke kiri. Oke, berikutnya di sini adalah memori aktif itu adalah keadaan papan saat ini. Jadi memori aktif itu keadaan papan di awal sama keadaan papan di akhir. Saat ini, kondisi saat ini, dan keadaan tujuan. Jadi ketika kita mengendalikan, kita mencoba produksi itu secara urut. Yang jelas kita tidak boleh looping, mengulang. Nah, proses akan berhenti kalau tujuan sudah ditemukan atau sudah sampai di tujuan. Berikutnya kita ke reasoning. Ya. Jadi kalau kita pernah belajar tentang sistem pakar, di sistem pakar itu ada 2 metode penelusuran atau pelacakan atau penalaran, ya, yaitu maju dan mundur, forward reasoning dan backward reasoning. Nah, penalaran maju versus penalaran mundur. Kalau maju, pelacakan itu dimulai dari awal. Ada informasi atau fakta. Baru kemudian dicoba untuk mencocokkan dengan tujuan yang diharapkan. Kalau penalaran mundur itu dibalik. Pelacakan udah dimulai dari tujuan atau hipotesa. Barulah dicocokkan dengan keadaan awal atau fakta yang ada. Jadi kebalik ya. Kalau penalaran maju, informasi atau fakta dulu dicocokkan dengan tujuan. Tapi kalau penalaran mundur, tujuan dulu atau hipotesa baru dicocokkan dengan keadaan awal atau fakta yang dimiliki. Faktor yang mempengaruhi pemilihan backward atau forward dalam menentukan metode penalaran apa sih yang tepat gitu. Yang pertama kita harus tahu dulu berapa banyak keadaan awal dan tujuan. Jika jumlah keadaan awal itu lebih kecil dari tujuan, maka sebaiknya gunain forward. Tapi kalau keadaan awalnya justru lebih besar, ya gunakan backward. Kemudian yang berikutnya adalah jumlah simpul yang dapat diraih secara langsung. Jadi lebih baik pilih jumlah simpul tiap cabang yang lebih sedikit supaya lebih singkat waktunya. Kemudian yang ketiga, apakah program itu perlu menanyakan kepada pengguna untuk melakukan justifikasi atau kepastian terhadap proses penalaran? Nah, jika iya, alangkah baiknya itu dipilih arah yang lebih memudahkan pengguna. Jadi pengguna itu punya informasi apa dulu? Faktanya dulu atau tujuannya dulu? Berikutnya yang bisa menjadi pertimbangan kita, mau pilih penalaran maju atau penalaran mundur, yang keempat ya, bentuk kejadian yang akan memicu penyelesaian masalah. Jika kejadian itu fakta baru, belum pernah terjadi sebelumnya ya, faktanya masih baru, forward. Tapi kalau kejadian itu query, sambungan dari sebelumnya, pernah terjadi sebelumnya, maka lebih baik digunakan penalaran backward. Oke, baik untuk penalaran maju dan penalaran mundur, kita selesai sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar, atau di forum WeLearn, ataupun di grup mata kuliah kecerdasan buatan. Semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.